Kampret. Hari ini abang kesiangan, jadi kamu buat masakan sendiri ya? Iya. Buatannya nasi goreng simpel. Di kulkas juga ada 1 potong ayam, nanti kamu buat aja. Oh iya sama, kalau misalkan ada orang yang nggak kamu kenal, Aku kamu udah jangan- gede, Bang. Kamu tahu kan, kalau abang sayang sama kamu. Iya. Teh atau kopi? Ya aja. Oke. Terima kasih. Oke. Boleh saya lihat draft yang sedang Anda kerjakan? Iya, Bang. Ya. Oke, Bang. Jadi untuk podcast saya kali ini saya akan membawakan topik yang sedikit lebih. Oke, stop. Gimana kalau sebelum kita ngomongin kerjaan, kita ngomongin sesuatu yang lebih asik gitu? Lagi kita udah lama nggak ketemu, duduk, ngobrol. Silahkan diminum dulu minumannya. Anda ini emang nggak suka kopi ya? Iya, soalnya kopi nggak cocok aja biasanya. Nah, sayang banget loh, karena kan sekarang kopi lagi ngetren kan. Saya dulunya juga nggak suka minum kopi. Cuman teman-teman saya setiap hari selalu ya nyuruh saya nyicipin kopi, banyak jenis kopi. Terus lama kelamaan sekeliling saya juga ya semua orang jadi tiba-tiba jadi pecinta kopi karbitan. Saya ya, mulai beradaptasi. Saya udah mulai paham sama rasanya. Saya bisa ngerasain nikmatnya di mana, asamnya, pahitnya. Ya, sekarang saya malah nggak bisa fokus kalau nggak minum kopi dulu sebelum kerja. Saya juga sempat nyoba beberapa kali sih buat minum kopi, tapi emang kayaknya lidah saya ini pengecualian. Di lingkungan saya juga kelihatannya nggak banyak orang yang cinta kopi. Itu memang beda aja sih lingkungan saya dan lingkungan Anda. Nah, itu dia. Manusia itu emang menariknya di situ kalau menurut saya. Mereka satu jenis, satu makhluk, cuman setiap golongannya punya kepribadian yang berbeda-beda, kehidupan yang berbeda-beda dari lingkungan mereka. Ya, dan menurut saya itu menarik banget sih. Kalau saya sendiri menganalogikan manusia itu sebagai sekelompok besar ikan salmon yang tengah berenang di lautan luas. Sekelompok besar ikan salmon ini tengah bermigrasi dari laut sana ke ujung sana. Nah, setiap golongannya punya perbedaan, entah itu di berat, ukuran, jenis, cacat, gender. Nah, di bagian terdepan ada ikan salmon yang paling kuat, paling tangkas. Ya, secara singkat mereka adalah perfeksionis ya dari golongan mereka. Di bagian tengah kita punya ikan salmon yang enggak begitu baik, enggak begitu payah, standar. Nah, di bagian paling belakang kita punya salmon yang
kesulitan buat beradaptasi, kesulitan sama arus yang mereka lewatin, lingkungannya, kondisinya. Ya, jangankan buat mengejar, mengikuti pun rasanya sukar tuh mereka. Hingga akhirnya ada golongan yang terakhir. Golongan yang terakhirnya itu adalah golongan yang sudah tidak lagi mampu untuk mengikuti, tertinggal jauh di belakang. Mereka mati termakan oleh arus. Mereka mati karena tidak lagi bisa beradaptasi. Nah, sekarang baru ke tempat pekerjaan, oke? Jadi untuk rat novel saya kali ini saya akan membawakan topik tentang pelacuran. Saya ngambil itu dari segi pandang anak seorang pelacur. Ya mungkin ini lebih sedikit sensitif sih, tapi saya Tapi akan menarik. oke, stop. Maaf ya Khalil, tapi saya takut saya nggak bisa nerbitin draft kamu yang satu ini. Bapak kerja sama saya itu nggak sehari dua hari, Pak. Nggak sekali dua kali juga. Bapak bisa baca draft ini sampai Bapak selesai dulu. Kok Bapak kasih saya waktu, saya yakin saya bisa ngolot tulisan ini jadi lebih baik, Pak. Saya yakin juga Oke, akan menarik minat. gini. Sebelum Anda ngelanjutin kalimat Anda bisa nggak sih ngasih saya jaminan kalau nantinya buku ini bakal sebesar dan sesensasional buku-buku Anda yang dulu? Bisa? Udah saya duga. Bahkan Anda pun sudah tidak memiliki kepercayaan kepada tulisan yang Anda tulis sendiri. Ini buku Anda yang tulis sendiri, draftnya Anda yang susun sendiri. Tahu kenapa? Karena Anda adalah ikan salmon yang berada di bagian belakang. Arus laut bukan lagi lawan Anda, tapi usia tua. Dan saya tahu apa yang ada di pikiran Anda sekarang. Persis saya tahu. Apa-apaan ini? Selama ini kenapa bisa-bisanya si bajingan ini ngomong kayak gini? Iya kan? Tapi biar saya kasih jawaban singkat. Selama ini hubungan baik yang kita bangun antara Anda dan saya adalah hubungan yang dibangun di atas pekerjaan, di atas bisnis. Saya ini bekerja, saya punya tanggung jawab, saya punya keluarga buat dikasih makan. Dan sebagai mitra Anda, saya akan memberitahu hal yang sama bahwa Anda juga punya hal yang sama, Anda punya tanggung jawab, Anda punya keluarga. Terima aja kalau Anda bukan lagi harimau yang perkasa. Anda telah kehilangan taring Anda. Dan saya jujur itu bukan hal yang buruk. Itu fase yang sangat lumrah terjadi di antara para seniman. Ada banyak. Tapi Anda tenang saja. Saya punya solusinya. Nah, kalau Anda nggak bisa lagi menulis cerita seperti Sayap-Sayap Patah, yang fenomenal, dan juga Sang Nabi yang merupakan mahakarya Anda, kuncinya simpel. Anda cuma perlu nulis sesuatu yang lebih awam. Target pasar Anda bukan lagi pembaca-pembaca profesional yang biasa baca. Pecinta sastra bukan lagi target Anda. Tapi para pembaca-pembaca awam. Gimana cara narik mereka? Pilihlah genre yang simpel. Contoh, buat aja ya buat genre romance. Buat kisah yang simple antara laki-laki yang berandal jatuh cinta sama perempuan yang baik. Kasih puisi-puisi, bait-bait sedikit, dan saya jamin Anda nggak perlu lagi takut sama arus yang bakal nelan Anda. Anda bakal abadi, Anda bakal terus relevan. Saya mau Anda pikirkan baik-baik tawaran yang saya berikan kalian. Karena saya yakin ini adalah salah satu tawaran yang gak akan datang buat yang kedua kalinya. Khalil, setiap perjalanan punya akhir. Bisa-bisa aja dalam begitu aja. Kalau bukan karena gua, ya mungkin malah juga dia punya nama.
bukan cuma semena-mena sama gue, tapi si bajingan ini tuh berani nyuruh gue buat nulis novel murahan. Nah, kalian ribut dari tangan gue, tapi bajingan itu dengan sengaja bilang gue kenalan tadi. Brengsek! Bang, Hmm. minggu depan aku udah harus bayar uang kuliah sama beli buku. Apa? Aku bilang minggu depan aku udah harus bayar uang kuliah sama beli buku. Iya, nanti abang kasih uangnya. Halo kalian, gimana jadinya? Halo Pedi, jadi ini saya akan mulai nulis draft novel terbaru saya. Bisa kasih saya waktu 2-3 bulan. Setelah semuanya kelar, saya akan ke rumah Bapak dan saya harap Bapak dapat mempertimbangkan lagi draft novel yang baru saya buat. Nah, gitu dong. Jujur sih bangga banget loh sama kamu Khalil. Gak banyak orang yang bisa mengenyampingkan egonya. Jadi kamu luar biasa dewasa. Ya udah, saya tunggu kabar baik yang buat kita berdua. Sampai jumpa 2-3 bulan lagi, oke? Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi gimana kuliah kamu? Baik-baik aja kok, Bang. Lancar-lancar aja. Lingkungannya juga pada asik. Dosen-dosennya juga pada ramah. Mungkin kendala di uang kuliah sama beberapa buku yang belum aku punya. Bang, Oh ya, sorry tadi. Abang lagi ada sedikit kerjaan. Ada yang mau abang ngomongin. Kamu belakang ini sering keluar rumah ya? Kamu main sama temen? aku kamar dulu ya, Bang. Karena Anda adalah ikan salmon yang berada di bagian paling belakang. Bahkan Anda sudah tidak memiliki kepercayaan kepada tulisan yang Anda tulis sendiri. Terima aja kalau Anda bukan lagi harimau yang perkasa. Anda telah kehilangan taring Anda. Setiap perjalanan punya akhir. Halo Pak Edi. Iya, halo Khalil, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ada apa ya malam-malam nelfon? Enggak kenapa-napa, saya cuma mau memberi sebuah berita baik. Saya udah baca draft novel yang kamu kirim bersama dengan beberapa orang bintang lainnya. Saya suka. Sedangkan mereka tergila-gila. Bayangin, draft novel kamu yang belum rampung berhasil menggugah mereka semua. Bayangin kalau mereka baca versi fullnya. Nah, ya saya tahu kamu nggak puas sama tulisan kamu yang sekarang. Cuman ya kita berdua juga
nulis. Ya, pikir aja berapa banyak uang yang bakal kamu raup dari buku kamu yang satu ini. Jutaan pembaca bakal berbondong-bondong mau beli buku kamu. Nggak mustahil kalau buku ini jauh lebih menghasilkan daripada buku kamu yang dulu-dulu sayap-sayap patah. Jadinya ya saya tunggu kabar baik aja, oke? Dari kamu. Kita semua benar-benar nunggu. Bisa? Baik Pak, akan saya usahakan secepatnya. Bye. Oke. Dadah. Brengsek! Gue saya dari mana sih? Kalian bego, kalian bego. Kalian. Padahal lu dulu salah satu penulis terbaik Indonesia. Bahkan nama lu udah kedengeran di negara lain. Udah jadi tempat bahasa. Udah di mana-mana juga. Kemana pergi kalian dulu, ha? Kalian sekarang cuma kalian pecundang, nggak bisa apa-apa. Kalian dulu mana mungkin buat nulis novel murahan. Kalian dulu selalu nulis buku yang penuh sajak dan makna. Keindahan dari kehidupan. Siap, lembaran. Bukan. Setiap kalimat yang disusun secara cermat untuk menyampaikan sebuah cerita yang megah dan berwibawa. Kalian yang sekarang cuman kalian pecundang, nunduk-nunduk di depan orang, patuh kayak anjing, tunduk kayak kacung. Bang, bangun. Sarapan udah ada di meja. Semalam kamu kemana? Aku gak ada waktu buat ngomongin ini sekarang. Kamu mau kemana lagi? Kemarin kamu belum pulang sampai jam 2 pagi loh. Sekarang kamu udah mau pergi lagi. Kamu dulu sebenarnya ngapain sih? Aku bilang aku gak ada waktu buat ngomongin ini sekarang. Sarapan udah di meja. Salma, tunggu. Salma. Salma, jawab abang dulu ya. Aku pergi kemanapun itu bukan urusan abang. Kamu jawab atau kamu nggak pergi sama sekali? Ada apa bang atur aku? Ada hak apa abang untuk kamu? Mama sama papa dulu berpisah sama abang buat jagain kamu. Kamu itu tanggung jawab abang ya. Tanggung jawab apa? Aku gak ngerasa jagain sama Maksud abang. kamu apa sih? Hah? Abang kerja mati-matian banding tuang itu demi jadian bahan makanan dapur. Emang selama ini kamu masak itu apa? Itu batu, itu daging, itu sayur, dibeli pakai duit. Itu masih kurang, ah? Siapa itu? Assalamualaikum. Bang, Salmanya ada? Siapa lu ngapain lu kesini? Sandi, kayaknya hari gak bisa dulu deh. Besok-besok aja. Lu mau ngapain sama ha? Mau ke kampus, abis itu Tuh bang, kita cuma mau. Kamu bisa diem nggak sih? Hah? Abis itu apa tadi? Bang, Sama diem, oke? Bang, tenang dulu oke? Saya cuma temennya Salma. Kita mau ke kampus, abis itu gawe bareng. Gawe, hah? Itu biasanya jam sekarang buat kebo-kebo. apa bilang? Kumpul kebo. Aku kerja bang. Iya, berapa saat lo emang kamu kerja. Tapi mulai detik ini, kamu berhenti. Nah, buat lu Sandi, lu bilang ke bosnya Salma, kalau Salma resign. Apa? Nggak bisa. Nggak mau. Sama masih mau kerja. Salma diem dulu bisa nggak sih? Abang atur masalah ini semua, oke? Abang atur semuanya. Dan buat lu bisa cabut sekarang. Bang, tenang dulu oke? Kita masuk dulu. Saya janji saya bakal jelasin semuanya. Abang yang sabar oke? Bang, bang, mau apa? Salma buat laki kalinya ya. Kalau abang bilang diem ya diem. Lu itu budak kali mana sih? Kau bilang cabut cabut bego. Saya pergi dulu. Salma masuk. Nggak mau. Kalau abang bilang masuk ya masuk. Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu punya kerjaan, ha? Emang yang abang kasih masih kurang? Semuanya yang abang kasih masih kurang. Kamu bisa kuliah sampai sekarang masih kurang. Kita nggak pernah kekurangan ya, karena abang kerja mati-matian demi kamu. Siapa yang bilang aku kekurangan? Aku kurang banyak hal. Aku kurang perhatian, aku kurang kasih sayang, aku kurang segalanya. Abang pikir semuanya tentang uang.
Abang pikir aku gawe capek-capek cuma buat ngumpulin uang doang buat jadi budak materi kayak abang? Aku gawe bareng teman-teman aku karena dengan begitu aku bisa deket sama mereka seharian. Abang pikir siapa orang pertama kali ada saat aku kesusahan dan dengan senang hati nemenin aku sampai aku bales semula. Bukan abang tentunya. Karena apa? Karena abang disebut jadi budak si Dewi. Jago ngomong kamu ya. Abang kerja mati-matian itu juga demi kamu, demi mama sama papa. Abang gak ada waktu karena abang kerja. Kamu mesti ngerti itu. Kalau kamu punya waktu luang, ya kamu pakai buat belajar lah. Buru-buru itu kamu dapatin kuliah, habis itu kamu sarjana. Baru kamu bisa dalamin karir kamu. Setelah itu kamu ngerti posisi abang gimana. Contoh abang kamu ini. Apa lo bilang? Contoh abang. Abang aja udah gak relevan. Emangnya kapan sih terakhir kali abang beliin buku yang luar biasa? Hampir 10 tahun kan? Selama ini abang pura-pura hidup sebagai seorang yang gagah, seorang raksasa dalam dunia sastra, seorang maestro dalam karya. Tapi itu abangnya yang dulu. Sekarang abang keluar rumah dan pergi ke tempat umum. Apa masih ada yang inget sama abang? Selama ini emang buku-buku lama abang masih dibeli sama beberapa orang. Tapi yang gak lekong lewat itu buku abang, bukan abang. Penggemar abang yang jauh abang sayang daripada aku udah lupa sama siapa abang. Sekarang abang pergi temuin fans abang. Dan kita lihat betapa tembus pandangnya abang. Dunia udah gak lagi inget sama seorang penulis bernama Kahlil, atau lebih tepatnya mereka semua anggap abang udah mati. Kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum dianggap telat sama bos. Jadi slow aja. Kalau lu nangis nangis aja. Lu tau nggak? Lu itu ngingetin gue sama adik gue. Dulu gue sama adik gue selalu aja berantem tiap hari. Tapi untung bokap gue selalu ngejewer kita berdua kalau kita nggak buru-buru balikan. Gue kesel banget sama si bocil senga itu. Tapi anehnya justru gue jadi tahu banyak hal tentang dia. Begitupun sebaliknya. Kita jadi punya hubungan saudara yang deket banget. Kita masih sering berantem sekali. Kadang kita musuhan. Hampir tiap hari pasti ada waktu buat kita untuk saling berantem. Tapi setelah dia meninggal, gue justru ngerasain kesedihan yang amat teramat mendalam. Rasanya kayak gue kehilangan sebagian besar hidup gue. Gue berharap Tuhan ngasih satu kesempatan buat gue merubah semuanya. Bersyukur lu masih punya abang. Hubungan kalian yang bukan hubungan yang istimewa, tapi hubungan kalian adalah hubungan yang paling berharga. Oke, kita masih punya waktu 7 menit lagi. Kalau lu butuh waktu sendirian, gue masuk duluan. Jangan sampai telat, oke? Gue bingung San. Gue tahu dia salah satunya yang gue punya. Tapi hubungan kita melelahkan. Semenjak ayah sama ibu meninggal, abang jadi sibuk kerja demi gue. Tapi entah kenapa hal itu gak bisa gue terima. Gue gak benci dia. Gue benci sama diri gue sendiri. Gue adik yang payah. Gue adik yang gak tahu diri. Permisi. Stop dulu. Wah, iya bener ini Mas Afri. Bisa minta waktunya sebentar mas? Kebetulan saya seorang pelapor. Ini kartu nama saya. Maaf,
Tapi untuk sekarang saya nggak pengen ngomong sama siapapun. Saya juga nggak tertarik buat ngomongin bisnis untuk sekarang ini. Tenang aja, nggak ngebahas bisnis buat sekarang pun nggak apa-apa. Yang penting kan kartu nama saya sudah ada di tangan Anda. Dan kalau Anda minat, ya Anda tinggal kontak saya. Oh iya, selain saya seorang kurator, saya juga penggemar karya-karya Anda. Bertemu dengan jenius seperti Anda yang melahirkan mahakarya hebat, itu adalah sebuah kehormatan besar bagi saya. Gak ada namanya kehormatan ketika bertemu dengan seorang yang bukan siapa-siapa. Seperti saya. Makar yang ada bicarakan ada tulisan lama yang udah lahir belasan tahun silam. Saya lagi bukan seorang jenius. Maaf, bukan bermaksud untuk menggurui seorang karya. Tapi, bukankah karya yang hebat tidak lekang oleh waktu? Karyanya terlekang oleh waktu. Bagaimana dengan sang seniman itu sendiri? Bagaimana dengan saya? Saya tidak lagi memandang saya. Tidak lagi merasakan keberadaan saya. Waktu terus berjalan. Dan saya udah gak lagi relevan. Jadi, apa salahnya? Apa salahnya? Anda bertanya apa salahnya? Salahnya saya berbicara sama eksistensi kepada Anda. Orang yang buat siapa-siapa mana tahu kehidupan seorang seniman. Orang yang tidak pernah mencicipi rasanya relevan mana tahu apa yang saya rasakan. Lahir untuk menilai tanpa harus menyatakan apa-apa. Kritik itu yang paling kurator lakukan. Hidup dari eksistensi kami para seniman mana pernah merasakan kehilangan. Langit tembus padang dan akan terus begitu sampai Anda kembali ke tanah. Berbeda dengan saya harus merasakan menjadi nggak berguna. Maafkan saya. Sudah bisa pergi. Menurut saya, eksistensi di mata manusia lainnya itu hal yang tidak penting. Karena eksistensi manusia itu sifatnya relatif. Yang terpenting adalah eksistensi di mata Tuhan. Hubungi saya jika Anda minat. Eksistensi di mata Tuhan. Ngaco tuh orang. Tapi kenapa gue terus kepikiran? Sejak kapan ada di situ? Kapan terakhir kali gue baca Al-Quran? Kapan terakhir kali gue sholat? Gue bahkan kayaknya di mana gue harus diada. Sejak kapan gue jauh dari semuanya? Apa gue sibuk itu sampai-sampai bukan cuman gue gak punya waktu buat Salma, bahkan buat menghadap Allah pun. Kenapa gue bisa lupa? Lupa pada Sang Pencipta, lupa pada Raja dari segalanya, lupa pada entitas yang telah menciptakan tubuh ini dari ketiadaan. Apa gue lupa? Atau mungkin gue emang sengaja ngelupain? Sarogan itu ke gue. Apa gue merasa besar hanya karena gue mendapat sedikit perhatian? Kenapa gue bisa kayak dulu? Dulu gue selalu rajin sholat sama ngaji. Kenapa gue lupa?
Bang, Salma mau minta maaf. Salma tahu selama ini Salma udah kurang ajar sama abang. Abang boleh kok nggak maafin Salma. Abang maafin. Serius. Tapi kata-kata aku tadi pagi, Ya nggak apa-apa, itu juga bukan sepenuhnya salah kamu. Abang juga salah. Di sini abang mau minta maaf karena bukan cuma abang yang gagal sebagai abang kamu. Abang juga gagal jadi apa yang mama sama papa harapin. Abang minta maaf karena abang selalu nggak ada waktu di saat kamu lagi butuh. Abang minta maaf karena abang nggak bisa jadi support kamu. Abang nggak bisa jadi pendengar yang baik buat kamu. Abang nggak bisa nemenin kamu di saat kamu susah. Abang selalu sibuk kerja. Abang minta maaf karena abang udah gagal jadi udah abang. bang, di sini juga bukan sepenuhnya kesalahan abang. Aku juga salah. Aku juga gagal jadi adik yang baik buat abang. Aku udah egois. Aku juga udah nggak pengertian sama abang. Aku selalu ngikutin kemauan diri aku sendiri. Aku juga minta maaf sama abang. Aku janji buat kedepannya bakal jadi adik yang lebih baik lagi. Ya udah, kita sama-sama salah. Mulai sekarang abang pengen ini semua dimulai dari awal lagi ya. Abang janji abang bakal lindungin kamu. Abang janji abang bakal jadi yang lebih baik lagi buat kamu. Abang juga berharap hubungan persahabatan kita jadi lebih baik ke depannya. Aku juga bakal janji jadi adik yang lebih baik lagi buat abang. Papa pernah menulis sebuah puisi. Hasilnya sangat buruk. Tak berima. Bait-bait yang berantakan. Kata-kata yang tak puitis sama sekali. Puisi itu berjudul Harta di Ujung Pelangi. Aku membacanya dan tertawa. Esok harinya papa meninggal dan aku menangis. Di puisi itu papa berpesan bahwa harta di ujung pelangi itu nyata. Jangan pedulikan kata-kata orang yang berkata sebaliknya. Harta itu sulit untuk ditemukan karena harta itu tidak tersembunyi di kaki gunung atau di dasar lembah. Harta itu tersembunyi di ujung pelangi dan pelangi hanya akan muncul sehabis turun hujan. Mas kambingnya ada? Ada pak, langsung dulu lagi saya. Mau minum apa pak? Teh aja. Nggak yang lain ada. Nggak usah teh aja. Saya suka yang sederhana. Oke, punya sebentar. Pak, Ini dia yang ditunggu-tunggu. Sang seniman. sang seniman dan mahakaryanya. Gimana? Ini lanjutan dari yang sebelumnya kan saya sudah kirim via email kan. Iya. Satu salaman, nah ini satu salamannya ada di sini lagi. Jadi total ada 2 salaman sekarang. Bapak bisa baca di sini Pak. Wow, ini bagus banget. Mulai dari ceritanya, dramanya, penulisannya. Jika diibaratkan ini bagaikan sebuah simfoni sempurna yang berbalut sebuah buku. Jika saya terka-terka, sepertinya cerita ini berdasarkan kehidupan nyata kalian berdua. Autobiografi kita berdua. Magnum opus lebih tepatnya.